Selamat datang kembali lagi ke channel kami, Paman Crypto. Oke, seperti biasa kita awali dengan Crypto Fear and Greed Index ya. Karena memang dari sini nih kebanyakan kita bisa tahu psikologis dari masyarakat atau orang-orang tentang kripto sendiri. Dan saat ini sudah membaik ke neutral ya, ke 50-an, kemarin 40-an ya di YouTube sebelumnya. Nah, lanjut aja kita ke chart ke BTC ya. Nah, ini sekarang sudah ada indikator ya, bull market support band, bisa diklik di indikator dan dicari. Nah, ini yang sempat saya bicarakan, bull market support band ini sangat penting ya. Karena jika berada di bawah bull market support band ini, kalau main di bawah sini, biasanya altcoin bakal semakin hancur. Padahal harganya Bitcoin nggak semakin dalam turunnya. Nah, ini sudah lumayan baik karena kan ini sudah melewati ya, karena support band-nya di 43 yang sisi bawah dan juga yang sisi atas di 46. Kalau menurut history sebelumnya sempat naik kan, melewati, terus dia retest lagi turun, terus dia baru break lagi ke atas lagi ya. Baru kalau udah break ini, di sini break ini. Nah, ini biasanya altcoin bakal naiknya signifikan langsung. Nah, habis break ini ada syarat lagi, biasanya memang retest ya, retest bull market ini kalau misalnya memang kuat bisa naik lagi, seperti itu. Nah, sekarang kita udah tembus, cuman kan masih ada pattern nih, pattern yang sempat kita buat kemarin, ada ascending triangle ya. Nah, di sini dia ketahan nih, nggak bisa break ya. Nah, biasanya gini tuh dia ada pullback dulu, mungkin ke antara di 42 sampai 4900 ini ya. Baru dia bisa naik lagi. Biasanya memang pullback ini selalu ada setengah pullback. Sempat ini naik aja ada pullbacknya kan, seperti itu. Jadi memang pattern ini enak buat trading sih. Jadi ngikutin aja pattern. Kalau kita ikutin sih, pasti kan kita tahunya nggak mungkin dari sini kan. Pasti dari sini ya, karena udah ada patternnya kan. Nah, pas dari sini dia kan, loh ini mantul di ini, berarti kan nemu nih. Terus dia kesini lagi, ada kesempatan sekali lagi kesini kan. Nah, ini kita bisa buy. Kalau kita ini break sampai kesini ya berarti salah kan patternnya. Nah, cuman mungkin memang lebih tahu pas di sini, karena atasnya kita tahu, bawahnya kita tahu. Pas di sini kita bisa buy, di atas ini harusnya kita short. Seperti itu. Jadi sekarang ini harusnya kita short, kita targetnya di 42-an, tapi kalau break ya harus cut loss. Dan targetnya sesuai dengan triangle ini ya, ke atas dan ke bawahnya. Sempat saya bicarakan di YouTube sebelumnya ya. Nah, oke, kita lanjut. Bull market support band ini memang sangat penting ya, karena yaitu semua itu ikut Bitcoin. Jadi kalau main altcoin memang yang mau profit lebih, resiko lebih tinggi dan profit lebih tinggi, biasanya yang main altcoin lihatnya pasti bull market support band ini karena sangat penting ya. Kita lihat weekly-nya juga kan bagus ya. Kalau besok closing bisa kayak gini nih lumayan bagus, karena sempat kan nyentuh yang atas ini kayak ujung aja kan, weekly-nya cuma kayak ngekor-ngekor doang ya, nggak bisa kayak strong gini. Ini kan strong nih, strong closing seperti itu. Oke, lanjut kita lihat altcoin Cardano ya. Nah, kalau Cardano memang nggak bisa pakai bull market support band, karena memang support band ini khusus untuk Bitcoin ya. Jadi ini kita matiin aja. Nah, dia ini sempat break trendline seperti yang kita bilang kemarin. Nah, ini saya juga sempat ngasih teori ya, bahwa ini kan naik nih. RSI-nya harga naik, tapi RSI turun. Nah, habis harga naik RSI turun ini bener, ternyata kan turun nih. Masih turun terus kan sampai sini. Nah, biasanya kalau satu awal sudah kayak gini, sudah di bawah angka 50 RSI-nya, berarti ini kita sudah harus close posisi, jadi nggak boleh hold, karena kita nggak tahu. Memang targetnya sih sebenarnya bisa sampai RSI yang oversold di bawah ini, cuma kan kita nggak mau resiko ya. Kayak gini kan sudah lumayan nih profitnya. Misalnya kita short dari sini kan sudah lebih dari sini kan. Kita short. Jadi 3 kali short sudah profit pasti, karena kan average kita pasti di atas sini ya, antara 1,13 atau 1,15 lah segituan. Memang kalau misalnya pattern gini nih harus pelan-pelan masuknya, nggak bisa 100% langsung ya. Biasanya habis kayak gini kita lihat dulu 4 jamnya, apakah ada divergence atau gimana. Nah, 4 jamnya sih ya ini divergence-nya cuma kecil sih antara ini sama ini, jadi nggak kelihatan secara benar-benar ya, kayak gitu. Oke, jadi ya udah selesai sih. Cuman kalau daily-nya kan masih bagus ya, kayak bisa aja ini kan flag pattern, terus dia naik lagi. Oke, gitu. Kita lanjut lagi. Hari ini kita membahas mengenai cara trading NFT di Cardano ya. Jadi ada beberapa website yang memang saya pakai dan juga dipakai kawan-kawan yang mungkin trading NFT ya. Yang pertama itu ada namanya OpenSea NFT.
Jadi saya catat aja di sini ya, OpenSeaNFT.io. Jadi OpenSeaNFT ini website untuk melihat volume transaksi dari NFT yang ada di Cardano. Jadi ini kelihatan nih, ini kan volume total nih. Selama 24 jam nih, berapa volumenya? 157.000. Ini 7 hari. Nah, ini bisa digantikan 7 hari, 30 hari. Nah, kalau trading, biasanya memang harus yang 24 jam. Karena kita tahu hype-nya lagi di mana nih. Nah, sekarang paling hype nih The Ape Society ya, harga 830. Cuma ini harus dicek lagi. Saya jelasin volume dulu aja. Jadi ya 157.000 kan. Dari sini kan kelihatan volumenya semua. Ini juga ada NFT baru, Aneta Angels, 58.000 ya. Nah, ini juga bisa diklik. Kita klik misalnya nih, Ape Society. Kelihatan nih, kayak yang ngejual ini kapan? Kejualnya berapa? Nih ada yang ngejual 8.000 nih, ya kan? Kayak berarti yang rare juga lumayan laku kan. Nah, kita juga bisa lihat nih holder analysis. Jadi yang megang ini yang banyak tuh siapa? Ternyata yang megang banyak ini cuma 25 wallet aja, yang punya 20 lebih. 41 wallet, 11 sampai 20. Nah, ini juga bisa jadikan patokan sebagai analisis. Karena kan kalau dipegang semakin banyak wallet kan artinya bagi banyak orang ya yang megang. Jadi kan harganya biasanya bisa naik. Cuma memang nggak bisa 100% dipakai sih, karena kan harus melihat projectnya sendiri seperti apa. Oke. Nah, yang kedua, setelah kita menemukan di sini volume apa yang lagi ramai mau trading nih, ya udah kita coba nih misalnya apa Ape Society. Nah, kita bisa buka di ChainFT Tools. Nah, ChainFT Tools ini saya catat ya. ChainFT Tools. Nah, ChainFT Tools ini gunanya adalah untuk melihat harga floor, harga rarity dan lain-lain. Jadi dia tuh nge-sort. Jadi membantu kita tahu mau beli yang jenis apa. Kita tinggal cari di sini Ape Society. Nah, ini ada kan, The Ape Society, kita klik. Nah, di sini juga ada sih ya. Kita tunggu dia loading ya. Memang agak lama sih. Nah, ini dia ini sort by rarity. Jadi yang paling rare tuh apa? Ya ini, ada Kinsey, ada Li-Chain seperti itu. Ada juga nih harganya. Yang ada harganya ini artinya lagi dipasang jual, baik di marketplace apapun. Misalnya ini kita klik kan, nanti kelihatan nih, dia ini dijual di mana. Nah, ini, di JBK Store harganya segini, seperti itu. Nah, kalau mau nyari floor harga, kita tinggal klik price. Nah, sort by price kan. Nanti kelihatan harga paling murah berapa. Nah, paling murah ternyata 900 harganya. Tinggal kita buka. Nah, 900 kita klik, nanti langsung nge-link ke JBK Store ya. Karena kan dia JBK, nah langsung kita bisa buy. Jadi kan mempermudah ya. Selain itu kita juga kelihatan nih ranknya rank berapa. Cuma memang rank ini kadang-kadang nggak bisa jadi patokan. Karena rank ini bisa berubah jika trades-nya ini ada yang diubah dari owner-nya, metadatanya diubah. Nah, seperti itu. Sempat terjadi di Spacebird juga keganti ya rarity-nya. Karena memang diganti trades-nya ini. Oke, kita bisa nih. Ini kan harga floor ya, harga termurah floor itu. Nah, misalnya kita mau beli yang agak langka. Kita bisa nih cari contohnya misalnya dari kelas ya. Nah, ini kelihatan langsung ke sort. Jadi ada berapa nih? Noble 170. Ada yang paling murah ini Craftman 2.700. Jadi dari 87.000 ini ada 2.700 yang Craftman kelasnya. Artis. Jadi misalnya ini kita klik aja yang tengah-tengah ya. Kan mau beli yang uncommon atau agak rare. Misalnya merchant nih ada 800 biji kan. Berapa sih harga termurahnya? Nah, harga termurah ternyata 1.950. Jadi kan mempermudah ya. Bagi kalian yang punya barang rare atau apa, kalian juga tahu nih berapa harus jual harga berapa. Nah, memang kadang-kadang harga floor ini nggak bisa langsung ya. Apalagi kalau rare tuh harganya lebih susah dijual. Jadi biasanya saya kurangin lagi dari harga ini. Kecuali memang kita harus cek di sini lagi. Di sini tuh Ape Society ya kan. Kita harus cek di sini kayak ya rajin-rajin lah ngecekin lakunya berapa. Kayak contohnya tadi kan apa nih? CSA ya. Nah, ini nama belakang nih family name nih di sini berhubungan sama kelas kalau di Ape Society ini. Jadi misalnya CSA, kita harus cari, kita search aja nih. CSA. Nah, ternyata nggak ada karena mungkin masih jauh. Jadi harus sering-sering cari actually laku berapa. Nah, kayak contoh nih, ini aja deh, Monet ya. Monet ini sempat laku 12.000 ya. Kita sekarang cek family Monet ya. Kalau nggak salah Monet tuh sebentar. Oh, bukan di Royal Advisor kayak. Nah, ya kan? Ini, Monet ini 7.100. Padahal yang ini kok bisa laku 12.000. Nah, ini kita nggak tahu kan kenapa. Jadi harus dicek-cek ya. Kadang-kadang ada rarity combo. Jadi misalnya dia pakai apa. Nah, ini kalau diklik kan kelihatan juga nih. Di ChainFT Tools. Jadi lengkap. Family name Monet 2%. Ada juga yang mungkin lebih rare. Apa dia pakai aksesori apa. Karena nggak semua itu sama. Bahkan Monet sendiri, rare-nya ada yang rankingnya juga berbeda. Nggak sama ya.
karena ada kombinasi dari itu. Jadi ChainFT Tools ini sangat berguna untuk trading maupun menjual barang. Kita tahu harga yang harus kita taruh itu berapa. Cuma memang kekurangannya kalau ini baru, kalau masih baru itu pasti belum ada ya di sini. Jadi harus tunggu orangnya masukin di sini dulu. Oke. Jadi dua tools ini sangat berguna untuk dilihat sih, dan dipakai juga untuk melihat siapa yang nih kayak OpenChainFT bisa ngelihat siapa yang gainers paling banyak nih, Ghost Chain 400% seperti itu. Jadi kelihatan. Nah, tapi kadang-kadang ini error memang. Kadang-kadang floor-nya ini nggak sesuai ya, jadi harus dicek lagi. Kayak tadi kan di sini 830, dia belum update. Jadi 830 sedangkan di JPK Store sudah 900 paling murah. Seperti itu. Oke, hari ini sekian untuk YouTube-nya, dan saya juga mau info aja bahwa kita juga punya Instagram ya, Aman Crypto. Jangan lupa follow dan juga bisa aja DM mau tanya tentang NFT di Cardano ataupun apa, trading misalnya boleh, nanti kita bantu pelan-pelan belajar. Cuman ya mungkin butuh kelas kalau misalnya untuk belajar trading ya, karena kan harus mengerti lebih dahulu dari awalnya basicnya seperti apa. Nah, saya juga ingin info bahwa di Cardano juga ini ada peluang lain selain trading ataupun beli Cardano, staking. Ini kita jual peluang lain yaitu governance. Jadi kita ikut andil dalam governance di Cardano. Jadi kita ini bisa apa ya namanya, bisa kayak kan gini di Cardano tuh nanti kalau ada project baru, mereka tuh bisa apply dan juga kayak ngasih proposal untuk minta dana ke Cardano. Nah, kita ini bisa jadi CA namanya. Jadi kita ini bisa jadi orang yang bisa mereview orang-orang yang buat project ini. Kalau review kita ini bagus dan bagus banget. Karena review kita juga direview lagi sama yang veteran CA gitu. Nah, kalau kita ini bagus, nanti kita bisa dapat duit dikasihkan karena kita ini sudah mereview dengan serius dan bagus. Nah, kalau mungkin ingin lebih lanjut tahu, bisa aja besok hari ini jam 4 sore ya. Ini ada di Twitternya Cardano Indonesia, ini ada. Bisa join aja, langsung meetingnya. Nanti belajar sama-sama. Saya juga masih belum terlalu ngerti, saya juga pasti ada di sini untuk belajar juga. Oke, sekian. Terima kasih untuk YouTube hari ini.